Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang. Ya, di sini saya Dika Febriana, calon guru angkatan 11, ingin mengobrol dengan Bu Endang, yaitu mengadakan pra-observasi pembelajaran Bu Endang guna supervisi akademik coaching antar rekan sejawat. Bu Endang sudah siap? Insyaallah siap. Ya Bu Endang, ada beberapa pertanyaan, kita mulai ya Bu Endang. Untuk yang pertama ini mengenai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Endang nanti akan capai itu tujuan pembelajaran apa Bu Endang untuk pembelajaran kali ini? Pembelajaran ini kan saya bahas tentang manajemen stres ya Bu. Ini tujuannya adalah siswa untuk dapat memahami cara menanggulanginya dengan tepat yaitu stres melalui kegiatan tugas mandiri peserta didik dapat mendemonstrasikan pahamannya tentang manajemen stres dengan baik sesuai dengan maksud. Berarti tentang mengolah emosi gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bu Endang, kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan untuk siswa ibu nanti kira-kira seperti apa Bu yang ingin dikembangkan dari siswa sendiri? Ini untuk siswanya adalah pencegahan pemahaman, pemeliharaan, pengembangan, pemataan emosi peserta didik mampu mengekspresikan perasaan diri sendiri secara bebas dan terbuka tanpa menimbulkan konflik serta memiliki sikap positif, inisiatif, tangguh dan disiplin. Oke, berarti tentang mengekspresikan emosi gitu ya Bu ya nanti ya. Anak-anak bisa mengekspresikan emosi ke arah yang positif seperti itu Bu Endang. Oke. Selanjutnya Bu Endang ini mengenai model pembelajaran. Nah, nanti model pembelajaran apa yang Bu Endang gunakan ketika di kelas? Diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok ya Bu ya. Tepat sekali. Diskusi kelompok itu yang menurut saya tepat. Oke, siap Bu Endang. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran, kira-kira nanti strategi pembelajaran yang Bu Endang gunakan itu strategi yang seperti apa itu? Strateginya ada dua, yaitu diferensi konten dan diferensi produk. Yaitu saya menyiapkan LKPD yang berisi materi pembelajaran tentang stres, penyebab gejala dan cara-cara mengatasinya dalam bentuk video, artikel, dan membuat sudut belajar atau visualisasi yang ditempel di beberapa tempat bimbing kelas. Yang kedua itu yang konten Bu. Kalau yang produk itu ada guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menuangkan pemahamannya tentang manajemen stres dalam misalnya membuat video, poster, infografis, rekaman suara dan lain-lain. Jadi sangat bervariasi sekali ya Bu Endang ya, dari produknya, dari kontennya seperti itu. Selanjutnya Bu Endang, penilaian atau evaluasi apa nanti yang Bu Endang gunakan ketika di dalam kelas Bu Endang? Ya, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di mana ada dua evaluasi proses, yaitu kalau evaluasi proses asesmen for learning melalui observasi untuk menggunakan jurnal pengamatan sikap. Kalau yang hasil yaitu melalui jawaban peserta didik pada LKPD dan hasil karya peserta didik dalam menyajikan kembali. Jadi ada LKPD juga nih? Ya ada. Yang terakhir Bu Endang ini, kira-kira nanti sasaran kelas berapa yang rencananya kita akan observasi? Kelas 9, karena kelas 9 kita terlalu banyak menghadapi hal-hal yang kedepannya itu tambah apa ya Bu, bebannya itu tambah banyak. Jadi itu harus untuk bisa mengelola emosi. Kelas 9. Apa Bu Endang? 9A, 9B semua kelas 9 Oh, akan kelas dapat. 9A dan 9B dapat. Ini materi kelas 9. Oke. Sementara itu Bu Endang ada 6 poin yang sudah dijawab. Ini adalah percakapan pra-observasi. Nanti langsung kita lanjutkan dengan Bu Endang ketika observasi di dalam kelas. Mohon izin nanti ikut di pembelajaran ya Bu Endang. Oke, nanti pembelajaran sukses selalu untuk Bu Endang. Semoga dilancarkan dan tujuan pembelajarannya tercapai. Terima kasih. Ya, yang Mas Abid semoga kalau memang satu segera masuk, kalau ada kendala semoga segera dimudahkan segera masuk. Oke? Udah makan semua tadi? Udah makan semua?
Udah, insya Allah ya, punya stamina ya untuk pembelajaran materi BK hari ini. Sebelum pembelajaran materi BK hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam mencari ilmunya. Berdoa menurut keyakinan agama kita yuk, basmalah bersama-sama. Ya, siap kan hari ini belajar BK? Insya Allah ya. Materi hari ini adalah materinya adalah materi manajemen stres. Nah, manajemen stres, pernah dengar apa itu stres kan? Pernah, oh ya kapan? Udah tahu lah. Pernah dengar selain Mas Iksan stres itu apa? Udah apa Mas? Silakan yang tahu stres itu bagaimana menurut jenengan? Emosi ya, terus kebanyakan pikiran atau beban, terus yang lain apa? Tingkat emosinya tinggi, terus apa lagi? Arif, tegangan tulang. Terus apa lagi yang merasakan stres? Ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting kalian mengungkapkan tahu apa itu stres. Stres apa? Tadi apa? Beban pikiran. Menurut Mas Desa, menurut Mas Bapak, katanya apa tadi Mas, emosi yang tinggi? Tingkat emosional. Terus yang lain boleh mengutarakan nggak? Tidak ada yang salah dengan pendapat jenengan. Yuk, apa ya? Dengar apa itu stres? Ya, betul. Menurut Mas Iksa itu tadi juga betul. Menurut Mas Bapak juga betul. Tapi yang intinya pada umumnya semua orang pasti mengalami stres. Tidak hanya jenengan, tapi bapak, ibu, ustaz, ustazah, ibu panjenengan, bapak panjenengan itu juga pernah mengalami apa itu stres. Tetapi di sini ada yang namanya ada tingkat stres, yaitu ada yang ringan, ada yang sedang maupun berat. Nah, banyak orang mengira bahwa stres itu berarti tidak. Itu tidak waras. Yang pernah dengar stres ya? Istilah stres itu kadang ada yang mengutarakan dan stres. Nah, pamannya tinggalan kayak bilang aku stres kayak pernah lihat orang bicara seperti itu dengan gembel seperti itu. Nah, pernah ya? Nah, jadi banyak orang mengira bahwa stres itu berarti tidak waras atau enggak. Nah, pengertian yang sebenarnya tidak seperti itu. Secara sederhana, stres dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang terganggu keseimbangan stresnya terjadi akibat adanya situasi eksternal atau internal yang memunculkan gangguan dan menuntut individu untuk berespon adaptif atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Pernah nggak jenengan itu mengalami stres ringan? Pernah ya? Contohnya apa Mas Iksan? Nggak apa-apa. Jadi tadi sudah saya utarakan, stres itu tidak berarti tidak tetapi memang stres itu mengalami itu tadi ringan, sedang dan berat. Kalau stres berat itu contohnya yang seperti apa? Contohnya? Nah itu yang namanya stres berat. Kalau stres sedang itu yang seperti apa mendengar? Sampai kayak kumpulan itu juga bisa terganggu jiwanya, itu juga bisa. Kalau ringan, ya seperti kita, kadang kita itu mengalami stres. Kalau seorang pelajar, gimana? Amnesia itu apa Mas? Lupa
stres, memikirkan sesuatu yang mungkin besok saya mau sekolah mana bingung, itu termasuk salah satu stres loh mas. Nanti aku setelah lulus di sini itu nanti saya bisa melanjutkan sekolah itu, bisa terima di situ apa tidak, itu termasuk juga termasuk stres. Karena kalian sudah memikirkan dari awal, itu salah satunya termasuk stres. Dampaknya adalah tadi salah satunya tuh mas, tadi terganggu ya. Ya di sini adalah satu dampaknya adalah gelisah, cemas, sakit fisik, lelah, jam tidur berantakan. Kalian kalau tidur jam berapa kan? Tergantung paling awal jam berapa? Jam 10. Ya, memang anak sekolah itu jam 10 itu sudah harus tidur. Kalau di atas itu tidak wajar, karena dijadikan seorang pelajar. Bangun jam 4 subuh dan kamu setelah itu menyiapkan apa yang kalian persiapkan untuk ke sekolah. Kalau kalian kok tidurnya jam 1, jam 12, itu nanti kalian otomatis tidak akan efektif bisa di sekolah. Di sekolah lagi males, atau kadang kalian subuh sampai nggak sholat subuh. Nah, itu salah satunya dari stres itu. Nah, gitu ya. Stres juga dapat menimbulkan perubahan perilaku pada individu, misalnya perubahannya tadi apa mas? Satu, mudah marah, mudah apa? Mudah sedih. Terus kesabarannya kurang. Kok mudah? Ya. Kesabarannya kurang. Pernah nggak kalau kalian itu stres itu kurang nafsu makannya, nafsu makannya berkurang? Malah kadang ada sebaliknya ya. Kalau stres itu kadang ada yang nafsu makannya lebih bertambah. Kalau kalian berkurang atau bertambah ketika stres? Biasa aja. Kadang ada yang ketika stres itu nafsu makannya itu ada yang bertambah, tapi di sini ada yang nafsu makannya berkurang. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan pada kalian, faktor stres pada siswa itu salah satunya yang tadi sudah diutarakan Mas Musa, itu nanti gangguan belajarnya ya. Terus faktor yang kedua apa? Ketika kalian itu belajarnya kurang, berarti apa mas akibatnya? Ketika kalian belajarnya kurang baik, tidak pernah belajar, apa? Tidak mengerti pelajaran, berarti apa? Penilaian nilai semester kalian juga akan menurun. Jadi ketika kalian tidak belajar, ya, belajarnya kurang semangat, itu salah satunya juga akan apa mas? Nilai atau penilaian semester kalian juga akan, penilaiannya juga akan berkurang. Nah, yang kedua, takut dalam menghadapi kelulusan. Kira-kira kalian itu kan udah kelas 9. Yang kalian pikirkan itu bagaimana mas? Apa kamu sudah memikirkan besok saya setelah dari SMPIT mau melanjutkan sekolah ini? Nah, kalau saya tidak bisa terus gimana? Udah memikirkan apa belum? Ihsan? Udah memikirkan? Udah. Nah, katakan kemarin saya bagus. Nah, Mas Ihsan, jadinya mau melanjutkan kemana? Terus. Oh ya. Vino, mau melanjutkan kemana Vin? Belum tahu? Oh, tadi belum tahu Mas Vino ya. Jadi apa Mas? Tadi salah satunya adalah nilai semester kalian akan berkurang. Yang kedua, takut dalam menghadapi ulangan-ulangan kelulusan. Nah, itu termasuk ketika kalian itu besok saya lulus apa enggak. Itu kan kita nggak tahu ya Mas, karena tahun ini juga ganti presiden dan nanti kita ganti menteri ya. Kita nggak tahu metodenya yang akan datang itu seperti apa. Apakah nanti ada ujian nasional apa tidak, atau yang seperti tahun-tahun kemarin terus kita masuk ke sekolah itu harus donasi apa tidak, kita tidak tahu. Kita menanti bulan ini akan dilantik presidennya, berarti ketika
kalau tidak ya berarti jenengan aman. Tapi kalau sudah ganti lagi, berarti jenengan juga harus belajar yang lebih rajin. Karena pada ujian nasional itu berarti kan seperti tahun-tahun yang sebelum tahun ini. Ya. Jadi dengan siap-siap aja karena ini kelas 9, ini sudah Oktober, November, Desember, dengan ini sudah apa Mas? Di sini hanya tinggal menghitung waktu, kurang efektif kalian di SMP ITIN ini cuma kurang lebih ya 5 bulan. Itu efektif kalian belajar di sini. Setelah itu kalian praktek, setelah itu kalian apa Mas? Setor-setor, hafalan, terus setelah itu baru ujian kelulusan kalian. Ya. Jadi ya gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi seperti itu ya Mas. Jadi kalian tingkat stresnya itu termasuk tingkat stres yang ringan. Ya. Jadi semua orang itu mengalami stres, termasuk saya juga ya. Saya itu juga pernah stres Mas. Orang-orang sering ya, seperti itu. Karena ya itu tapi termasuk stres yang ringan, bisa disembuhkan dengan diri kita sendiri ya. Jadi itu ya. Tips mengatasi stres apa? Yang perlu jenengan biar kalian tidak stres apa? Berdoa pada Allah terus. Doa ya. Kalian kan mungkin kalau refreshing, jalan-jalan itu kalian bisa stresnya hilang. Itu nggak apa-apa. Sesekali kalian jalan. Yang penting kan mungkin jalan ke pantai sesekali. Boleh ke kebun, boleh dong. Saya ke sawah kok. Kalau ke sawah kok saya melihat sawah itu kok hati saya menjadi tenang, ya boleh. Oh saya stres ngaji, bilang boleh itu bagus ya. Saya dolan termasuk Malah cemas. Lah mungkin dolan pakai mobil atau pakai motor. Mau sekedar mau cemas dan ucapkan ya? Jadi itu ya salah satunya tadi jalan-jalan. Terus apa lagi? Biar kalian tidak stres. Sholat. Ya itu paling mujarab. Nah, paling utama. Ketika kalian stres, kalian mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalannya. Pasti juga akan diri. Terus apa lagi? Ketika kalian banyak beban, berat, terus stres itu kalian apa lagi? Jalan-jalan, sholat, terus apa lagi? Umrah. Ya nak umrah yang kalian punya uang dan nggak masalah. Kalau yang kita sudah belum. Apa lagi? Apa? Amal medus. Ya boleh. Kalau dia itu setengah medus. Nah, ketika apa amal medus bisa menemukan dari sini sudah stres ya. Itu bisa. Terus apa lagi? Apa? Apa Ari? Biar kamu tidak stres, itu caranya bagaimana? Ayo tegakkan kepala dulu ya. Baca Quran, ya betul. Bapak, ayo Ari. Duduknya Mas. Siapa yang punya Bapak yang baik yang bagus? Nah, terus apa Ari? Main game. Ya, mungkin ketika sudah main game. Ya, main gamenya tapi nggak lama-lama ya Mas. Paling berapa menit atau berapa detik gitu ya. Waduh berapa jam kan? Nah itu malah tambah stres mulai berjam-jam. Main game yang nggak usah lama-lama ya. Nanti kalau kalian main game salah stres enggak. Main game stres enggak ya. Main game itu hanya untuk selingan saja. Ya. Monggo kalau kalian main game itu bisa menyebabkan stres, ya monggo tapi tidak usah lama. Ya. Terus apa lagi? Nah, pernah nggak sharing ke orang lain? Tahu sharing? Cerita. Cerita ketika kalian itu lagi bebannya lagi
video kalian juga curhat kepada teman yang memang benar-benar bisa menjaga rahasia jenengan. Ojo kabeh kok curhati berarti wah bagi Bibi tak curhati kok berarti kok ember kalau dia ngomong kalau dia berarti dia tidak bisa menjaga rahasia. Kalau mau curhat, nanti kamu tak curhatin tidak boleh bilang siapa-siapa. Kamu harus lihat aku orangnya jangan semua dicurhatin, nanti kamu di ember kayak orang lain nanti marah. Jadi kalau kalian curhat atau sharing itu usahakan yang bisa memahami jenengan, bisa mengerti jenengan. Nah kalau kalian bisa ya terlebih curhat kepada orang tua jenengan, kepada ibu jenengan atau kepada bapak jenengan ya. Karena yang paling terdekat itu saat ini adalah siapa? Orang tua. Kamu pasti punya teman dekat yaitu kalau di rumah berarti orang tua. Orang tua itu yang bukan misalnya yang akan memberikan solusi. Sama aja tapi kalau kamu itu. Kamu kan kalau kambing kan dia juga bisa. Dengan dia ya kayak gitu ya. Jadi ketika kalian mau sharing sama curhatlah kepada orang-orang yang benar-benar bisa memberikan solusi dan bisa menjaga rahasia kalian. Kalian pengen aman curhat yang kepada orang tua kalian. Ketika ada apa-apa, ibu ceritanya sama orang tua, dekat sama orang tua, itu ya. Sudah ibu itu nek tak jauh mungkin orang nyambung, ya kan ada kadang ibu itu bukan sebenarnya bukan orang nyambung, tapi bapak ibu itu hanya apa ya, bukan kerja yang mungkin harus menafkahi kalian, jadi dia tidak fokus. Kadang itu kurang perhatian, itu bukan masalah kamu tidak diperhatikan itu tidak, tapi orang tua itu memang punya beban kerja yang memang harus target anak kurang kerja, anak fokus. Jadi bukan perhatian, tapi memang waktunya itu kadang habis di kerja, habis untuk mencari nafkah. Jadi kalian juga harus paham. Nah, ayo Sadam ya, kita tinggi Mas Sadam. Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta ke Bundanya ya. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Melakukan aktivitas favorit Anda yang mungkin tadi ya, mungkin juga jalan-jalan, angon, kayak itu juga bisa. Nah, favorit jenengan ya. Terus olahraga. Ketika kita itu stres, olahraga insya Allah kita juga akan sedikit menghilangkan rasa stres ya. Seperti itu ya. Paham ya? Paham. Sekarang tegakkan kepala, ikuti aba-aba Bu Endang yuk. 1, 2, 3 yuk. Kalau nanti Bu Endang tepuknya 3, berarti kalian apa Mas? Tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang 2, berarti tepuknya 2 kali. Ya? 1, 2, 3. Mulai dulu 1, 2, 3, 5. 4, 1, 1,
Baik.